Emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Tukang becak nggak penumpang, tekong gendon, penumpangnya hilang. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di update. Apa itu di internet? Guys, ini kita pakai lotion dulu ya. Abis kalau pakai ini tuh hawanya kulit langsung terasa adem gitu, nyaman. Wanginya juga relax, jadi nggak marah-marah gitu bawaannya, nggak nyap-nyap mulu. Nah, abisnya produk-produk dari Mibelle Skin ini, terutama body lotionnya ya, favorit gue banget. Ini tuh body lotion yang paling ngefek yang pernah gue cobain. Ngefeknya gimana maksudnya? Nah, masing-masing varian ini punya kegunaannya yang beda-beda juga. Kalau yang kuning ini, itu mengandung vitamin C dan vitamin E. Yang gunanya, kalau gue ini lagi sering-sering keluar, sering-sering berjemur gitu kan pagi-pagi, kan pasti kulit agak menghitam. Nah, ini tuh efek banget nih, buat mengembalikan lagi warna kulit ini jadi lebih cerah, geng. Nah, tapi kalau kulit gue ini lagi kerasa kering, terus kayak suka digaruk gitu jadi putih-putihnya burik begitu ya, pakai yang ini nih, Alpha Arbutin, karena kandungannya ini benar-benar bisa melembabkan langsung kenyal secepat itu, geng. Kerasanya beda banget deh. Nah, kalau yang pink ini, karena dia mengandung niacinamide, ini bisa meratakan warna kulit dan membuat jadi kayak lebih sehat dan bercahaya gitu, geng. Nah, hal yang paling gue suka dari produk-produk Mibelle Skin ini, terutama body lotionnya, ada karena semua produknya ini tuh berbahan dasar vegan, gengs. Jadi aman banget buat kulit, apalagi kalau kalian punya kulit yang sensitif. Pokoknya ini paling masuk akal dan make sense dari kegunaannya karena benar-benar sangat efek itu. Kalian cobain sendiri aja deh. Klik link yang ada di bawah untuk pembelian via Shopee ataupun langsung bisa follow Instagram mereka untuk tanya-tanya ataupun mau jadi dropshipper dan resellernya. Langsung aja beneran deh, buat kulit apalagi body lotion, kalian bener-bener harus cobain produknya Mibelle ini. Hai gengs, hari ini enaknya kayak nyemil-nyemil sambil ngupdate nggak sih? Duh, ada berita apa nih kira-kira ya? Ya apalagi kalau bukan heboh-heboh. Dengan hashtag Bunda Berhak Bahagia, yaitu masalah yang menyangkut selebgram. Rachel V-nya yang kabur dari Wisma Atlet karena dia mangkir dari karantina habis jalan-jalan di luar negeri. Karena emang ini lagi hangat banget ya, diomongin di mana-mana. Jadi kita bahas aja yuk. Kronologi dari masalah itu tuh awalnya gimana sih? Dan sebisa mungkin gue ini nggak julid deh. Mau objektif aja, biar nanti terserah lah pendapat kalian. Soalnya biasa deh, banyak banget nih kubu-kubuan yang jadinya pada suka berantem kan kita takut. Jadi masalah ini tuh sebenarnya bisa rame karena nggak tahu kenapa ya. Masalah dari Rachel V-nya ini itu kayak berentetan, geng. Jadi ada kayak 3 gosip gitu. Dan kasus yang terakhir, yang ketiga, itu ibaratnya semacam bola salju yang jadinya makin gede dan gongnya juga. Dan semua itu terjadinya berbarengan. Makanya agak bikin stres juga itu pasti. Nah, makanya kita urutin dari yang pertama dulu ya. Jadi buat yang belum tahu tapi seharusnya sudah tahu, Rachel V-nya ini adalah salah satu selebgram dengan bayaran termahal di Indonesia. Kayak nomor 2 atau nomor 3 gitu deh. Yang mana red card endorsement-nya itu di atas UMR semua, geng. Karena ini memang sempat beredar harga red card yang subhanallah sih ya. Yaitu memang karena followers Instagramnya sampai 6, juta berapa gitu. Dan impresinya juga tinggi banget. Jadi tarifnya mengikuti deh tuh. Tapi aja. Jangan iri, dengki. Semuanya ada rezekinya masing-masing kok, geng. Walaupun pas kita lihat satu IGTV-nya, itu bisa buat DP rumah kali ya. Ya Allah, semoga rezeki kita semua nih bisa begitu juga ya. Amin. Aminin lu pada. Yuk. Sama jangan lupa subscribe tuh di bawah. Jangan belit-belit lu. Nanti kalau pelit lu, dipelitin juga lu sama Tuhan. Nah, pokoknya pada bulan September kemarin, Rachel dan beberapa selebgram lainnya, pokoknya artis-artis papan nama lah, ceritanya pergi tuh ke New York buat jadi representatif dan ambasador dari sebuah merek clothing lain atau baju brand lokal gitulah dalam rangka New York Fashion Week. Nah, kita mah yang beli bajunya ini ngobok-ngobok di pasar Senen menyimak aja udah ya. Boro-boro gitu New York Fashion Week. Pokoknya yang kesana itu banyak. Selain Rachel ada kayak Luna Maya, Enzi Storia, Denny Sumargo, dan nama besar-besar lainnya lah. Yaudah, itu acaranya kan jadi cukup heboh karena sampai dipasang juga tuh iklannya di Times Square dan masuk berita lagi tuh. Soalnya kayak brand clothing ini tuh kayak jor-joran ngeluarin duit yang banyak banget buat ya nerbangin artis-artis ternama tadi, sampai ngiklanin juga di Times Square. Intinya dari sini, orang-orang cukup attention dengan acara tersebut. Tahu-tahu ada masalah yang pertama nih, yaitu sebuah brand batik lokal yang mau mengendorse Rachel, itu tahu-tahu ownernya ngomel-ngomel karena katanya harusnya Rachel itu memposting sebuah foto di Instagram pribadinya pakai batik endorsean itu saat dia lagi di New York tuh. Jadi backgroundnya gedung-gedung New York gitu kan, keren ya. Bukan backgroundnya sekolah gitu, terus pakai batik yang udah lusuh, udah luntur bekas kakak. Ya Allah, sedih banget gue dulu batiknya begitu tuh pas sekolah. Dan harusnya foto tersebut itu dipost di tanggal 2 Oktober yang memang bertepatan dengan Hari Batik Nasional. Cuman ternyata memang ada kesalahan dari pihaknya Rachel yang katanya lupa buat ngepost di tanggal yang memang sudah disepakati. Padahal foto-fotonya itu sebenarnya udah dijepret-jepret tuh di New York. Jadi tinggal post aja padahal. Lah kalau dia mah cantik tinggal ngepost aja gitu, harusnya gampang ya. Beda halnya kalau kita kan butuh waktu 2 minggu kali tuh. Perkara harus ngedit dulu kan. Mukanya ditirus-tirusin, badannya dibohai-bohai
Hain. Kalau perlu pakai green screen biar backgroundnya kayak influencer 45 juta juga. Kagak kain Korean begini. Nggak apa-apa tapi ya gengs ya. Mohon maklum lah. Tapi yang jadi masalah itu adalah kekesalan dari si owner ini yang punya batik tadi tuh meng-up ke sosial media yang jadinya tambah ramai. Ditambah ada bumbu-bumbu yang bilang katanya kalau Rachel ini menggelapkan dana bansos atau charity gitulah. Ya rame dong. Tapi yang namanya sekelas Rachel V-nya nih, itu pasti langsung gercep. Merespon dengan bilang kalau semua rumor itu tidak benar. Maksudnya lebih kepada yang tadi ini duit bansos ya. Pokoknya dia siap pasang badan lah. Karena beritanya itu kayak ngadi-ngadi banget. Fitnah. Cuman memang kalau masalah yang tadi endorsean batik, itu kelalaian dari dia. Dan dia akhirnya merefund duitnya secara full, geng. Jadi udah dibalikin semua kan tuh duitnya. Tapi karena beritanya udah terlanjur rame, Rachel akhirnya tetap meng-up foto yang sebenarnya dia udah ambil di New York tuh pakai batik tersebut. Tapi lupa nge-postnya bukan di tanggal hari batik. Jadi di sini istilahnya dia mengendorse secara gratis, geng. Ya padahal ownernya tadi tuh udah ngomel-ngomel udah jelek-jelekin dia. Widih, komennya pasti beragam tuh. Mulai dari yang pro yang pasti muji-muji karena dia nih tetap nge-post walaupun jadinya nggak dibayar padahal namanya udah dijelek-jelekin. Tapi yang kontra juga pasti tetap ada. Gimana pada bilang? Ya gimana pun juga nggak profesional karena out of deadline dari kesepakatan. Namun kasus yang pertama itu udah selesai lah. Udah case close. Tapi lanjut lagi nih. Muncul kasus kedua. Yaitu ada rumor dari seorang netizen. Yang kayak apa ya? Rumor lambe turah lah. Dia bilang katanya dia ngelihat mantan suaminya Rachel dan pacar barunya yang sekarang tuh lagi bertengkar di Bali. Jadi abis event dari New York tadi, setelah pulang ke Indonesia, Rachel ini ternyata lanjut lagi tuh pergi ke Bali. Karena mau ngerayain ulang tahunnya. Yang kayak di surprisein di sana gitulah. Nah tapi rumor yang tadi katanya, ada yang ngelihat nih, ada berantem-beranteman. Ini kocak sih. Kita sih nggak akan ngomongin kayak gosip-gosip nol kamera perkawinan ya. Karena itu ya terlalu gosip aja. Kayak repot amat lu ngurusin hidup orang. Soalnya netizen yang ini tuh juga nggak jelas junjungannya mau ngapain. Karena dia ceritanya texting doang gitu, gengs, di Instastory yang bilang katanya dia ngeliat tuh adegan berantem. Tapi nggak ada bukti foto atau video, jadi nggak ada ala-ala handphone jadul lambetura begitu. Ibarat kata ini tuh the real gosip rumpi-rumpian yang kayak tahu nggak sih? Si ini tuh begitu tuh. Tapi kagak ada buktinya, cuman katanya-katanya doang. Lah orang kita kan emang suka banget sama yang namanya gosip-gosip hoax. Apalagi ini perkara percintaan orang. Lah tetangga depan aja ribut gitu kan. Sama suaminya nih nyap-nyap gitu. Ih pada kepo. Sosokan nyapu nih di depan rumah begitu kan. Padahal kagak ada yang kotor. Atau sosok nyiram tanaman gitu kan. Padahal siang-siang bolong tanaman disiram merusak. Semua itu dilakukan biar bisa nguping nih. Tuh mereka ribut apa ya? Nanti disebarin lah. Sama kayak cerita ini. Jadinya pada percaya dan rame. Baru heboh tadi masalah batik sama bansos kelar. Langsung diterpa lagi sama berita prahara pertengkaran mantan suami dan kekasih baru. Gila heboh banget ya. Tapi baru akhirnya diketahui juga kalau kayaknya si netizen yang kayak ngelaporin ini itu hoax nyari sensasi doang yang gak ada buktinya. Cuman inilah akar permasalahan yang ketiga, gengs. Karena tadi beritanya rame tuh katanya Rachel ada berantem-berantem di Bali. Orang-orang jadi pada ngeh kan, hah Rachel di Bali? Terus ngecek instastorynya, lah bener dia lagi di Bali. Abis di surprisein juga kan, pada mikir deh, bentar. Kayaknya kemarin masih lagi karantina tuh abis di New York. Terus belum semingguan nih ceritanya nih. Kok tahu-tahu udah nemplok di Bali? Kok bisa? Muncullah masalah ketiga. Dimana memang ada seorang petugas atau nakes dari Wisma Atlet yang curhat tuh nge-up dengan bilang kalau katanya si Rachel ini kabur saat karantina. Dengan bilang, oh dia yang harusnya karantina di Wisma Atlet selama 8 hari. Tapi baru 3 hari langsung kabur. Ini adanya kayak ibu-ibu nyindir begitu ya, seru banget. Tapi kan jadi jeng-jeng. Kasus 1 sampai 3 ini berurutan, geng. Saling berhubungan. Dari event New York tadi, balik ke Indonesia nih buat karantina, kabur ke Bali. Dari sinilah setelah ditelusuri, ternyata benar. Rachel ini katanya kabur dari Wisma Atlet. Yang harusnya dia karantina, tapi baru 3 hari udah capcus keluar. Nah, jadi seharusnya sekarang nih, peraturannya kalau ada orang yang datang dari luar negeri, entah itu abis liburan atau orang bule mau ada urusan di sini, itu dari bandara harus pergi ke hotel atau Wisma Atlet untuk melakukan isolasi mandiri selama 8 hari, geng. Nah, begitu pula dengan artis yang tadi rombongan tuh bareng-bareng dari New York, rata-rata semuanya itu ya karantina mandiri isolasi, tapi di hotel bintang 5 di daerah HI. Dan biasanya namanya juga artis influencer, ngupdate terus ke Instastory selama mereka karantina tuh ngapain aja sih. Nah, awalnya pada banyak heran juga nih, kok Rachel V-nya itu dari awal ditaruhnya di Wisma Atlet, sementara yang lain di hotel bintang 5. Ya bukannya gimana-gimana, waktu gue COVID juga guanya dirawat di Wisma Atlet dan di sana bagus, gratis pula. Tapi kan orang ke Wisma Atlet alasan utamanya apa? Kalau kayak gue nih, karena saya tidak punya duit. Tetapi kelasan Rachel V-nya yang sekali post IG aja tadi puluhan juta, bisa sebulan itu buat bayar hotel, kok nggak ikut nginepnya di hotel bintang 5 juga? Yang mana pasti itu juga nggak bayar sendiri, di cover lah sama tadi brand baju yang udah pada nerbangin mereka. Cuman ini kok Rachel malah milihnya di Wisma Atlet, yang gimana pun juga jomplang fasilitasnya sama hotel bintang 5. Apakah Rachel
ini memang mau hidup bersahaja dan down to earth gitu apa bagaimana ya? Ya bagus sih, tapi ternyata menurut petugas yang tadi beberin kalau Rachel V-nya ini kabur, awalnya tuh di bandara. Rachel ini juga ada niatan buat kabur. Makanya sama petugas dimasukin ke Wisma Atlet, bukannya ke Hotel Bintang 5 sama kayak yang lain. Karena kalau di hotel, ya change buat kabur itu sangat gampang. Tinggal keluar kamar, turun dari lift, langsung ke parkiran, kelar. Soalnya hotelnya ini juga hotel campur, gengs, bukan khusus untuk isoman. Tapi orang-orang staycation di situ juga bisa. Yang mana jadinya bisa nyaru. Jadi karena mungkin dikiranya nih awal orangnya udah ada niatan buat kabur, ya kalau ditaruh di hotel, dipastikan bakal kabur. Makanya akhirnya dimasukin ke Wisma Atlet. Gak kayak artis-artis lainnya memang kooperatif semenjak di bandara. Dan selama isoman mereka juga instastory tuh tetap di dalam hotel karena yang menandakan ya mereka tetap karantina selama 8 hari beneran. Dan sepengalaman gue waktu di Wisma Atlet, itu kalau keluar emang sebenarnya susah banget. Karena harus kayak lewat pos-pos yang dijagain sama TNI gitu, ikan kita takut. Nah, di sini akhirnya terbongkar kalau ada oknum yang membantu Rachel buat kabur dari Wisma Atlet setelah dia karantina baru 3 hari di situ. Dan hal itulah yang membuat para nakes katanya kesal. Banyaklah pro dan kontra. Dimana dia membela katanya haters gonna hate gitu katanya. Nah, cuman untuk kasus ini, maksudnya masalah yang ketiga ini ya, itu tidak ada pembetulan sih, geng. Karena fix salah dan menyalahi aturan. Kalau kasus yang pertama dan kedua tadi, itu ya benar, haters gonna hate. Karena jatuhnya prahara urusan hidup orang sama kerjaan orang, ya urusan dia lah. Kita nggak ada peran buat ikut campur. Tapi kalau kasus yang ketiga ini, itu bukan cuman menyangkut hal pribadi, melainkan menyangkut dari orang banyak juga. Karena jatuhnya di sini bisa membahayakan orang-orang yang lain. Kalau baru 3 hari karantina kok ya kabur. Jatuhnya kan kayak nggak mikirin orang lain yang barengan sama dia misalkan di bandara, di pesawat, ataupun orang-orang yang ketemu lah. Ya mungkin memang hasilnya negatif. Cuman kan prosedur tetap prosedur. Dan kita semua juga mau nggak mau harus taat lah buat kebaikan bersama. Nggak boleh egois sendiri doang dong. Semua punya hak dan kewajiban yang sama. Nggak bisa nih karena punya nama besar, jadinya menyalahi aturan. Karena adanya privilege kan gitu. Apalagi ujung-ujungnya, selain memang bisa membahayakan orang-orang lain yang bertemu kalau amit-amit gitu ya positif, lagi karantina malah keluyuran gitu kan. Hal yang diperbuatnya tadi juga memang akhirnya merugikan orang lain. Yaitu, oknum yang bantu dia buat keluar dari Wisma Atlet akhirnya dipecat, geng. Kan kasihan ya. Mana katanya sih, oknum yang bantu itu nggak terima duit dari si Rachel. Cuman karena nama Rachelnya kan besar. Mungkin dia ngefans juga kali gitu. Jadi dibantuin dia buat kabur. Dipecat kan amsyong gara-gara ini. Di situasi lagi begini loh, nyari kerjaan susah. Jadi makin berentetan aja itu masalahnya. Nah tapi hal ini sih masih diurus ya sama pihak yang berwajib. Dan Rachel juga udah minta maaf lewat instastory seperti biasanya. Dan maksudnya seperti 2 kasus sebelumnya, itu juga dia klarifikasinya lewat IG story kan. Nah tapi perbuatannya kabur itu katanya bisa terancam pidana penjara 1 tahun sama denda paling banyak 100 juta. Ya tapi kalau 100 juta buat Rachel V-nya mah selalu aja. 1 IGTV mah udah lunas. Ya kita tunggu aja nanti kepastiannya kayak gimana ya. Dan jelas banyak yang jadi nyindir-nyindir nih. Katanya jangan sampai ujung-ujungnya jadi duta karantina. Ya kan bosen udah denger begitu. Ya cuman menurut kalian gimana? Komen di bawah. Apa mungkin lebih cocoknya jadi duta Wisma Atlet? Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Itu berita pada bilang kamu 3 hari di Wisma Atlet and then you left Wisma Atlet. Enggak, itu salah. Aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet. Next, kita ke update selanjutnya yang masih berhubungan dengan suatu cuitan yang ternyata bisa berdampak besar dan membongkar suatu kejadian. Kalau tadi kan karena ada satu cuitan dari nakes Wisma Atlet, jadi ketahuan tuh kalau ternyata Rachel V-nya kabur dari karantina. Nah, di sini ada berita karena satu cuitan Twitter, satu anak yang hilang selama 5 tahun akhirnya ditemukan hanya dalam 2 hari. Setelah sebelumnya padahal udah pernah lapor polisi selama 5 tahun itu, tapi nihil nggak pernah ketemu. Ajaib banget ya. Berdefinisi Twitter, please do your magic. Emang kekuatan netizen tuh luar biasa banget. Jadi netizen, please do your magic. Bantu kekuatannya buat satu-satu bawah ya. Dan nggak apa-apa lah gue ngemis mulu buat bayar listrik. Nah ceritanya di sini ada anak hilang bernama Yeskiel Freddy Paulus Mekel pada tahun 2016 lalu yang saat itu usianya 9 tahun tuh pas hilang. Karena kejadiannya katanya pada saat itu tuh pintu lagi kebuka, pintu rumah nggak dikunci. Sementara sang ibu lagi nyuci piring tuh di dapur. Nah Yeskiel ini atau biasa dipanggil dengan Yeskiel itu memang memiliki apa ya semacam gangguan perkembangan di mana susah berbicara dan dikenal hiperaktif juga. Ya udah tahu-tahu pada saat itu dia pergi aja tuh keluar karena tadi pintunya nggak dikunci. Dan ternyata kejadiannya Yeskiel ini hilang-hilangan ya istilahnya itu udah sering terjadi sebelum-sebelumnya, tapi biasanya nggak lama kemudian ya ketemu. Tapi kali ini dicari kemana-mana nggak ketemu-ketemu. Nah sang kakak yang bernama Aurel itu mengaku selama 2 tahun setelah hilang dia dan keluarga selalu sibuk nyari adiknya itu kemana-mana sampai akhirnya dia juga udah lapor polisi tentang orang hilang, tapi nggak ada titik terang hingga jalan terakhir pun dijabani, yaitu dengan mendatangi orang pintar. Ya mungkin udah nggak tahu lagi harus ngapain ya. Namanya anggota keluarga hilang, aduh pasti bingung, pasti panik. Tapi kata si orang pintar itu, Yeskiel katanya udah nggak ada, udah meninggal. Alasannya, foto Yeskiel ini pas lihat nggak bisa diterawang. Nah dari sini akhirnya kita tahu kalau orang itu ternyata
tidak pintar. Ya karena sekate-kate lupa. Bilang kagak ada gitu, padahal masih ada, masih sehat anaknya. Orang pintar dari mana? Nah makanya kalau bisa kita jangan percaya begitu-gituan ya. Ya udah, sampai 5 tahun berlalu. Ya sekian masih nggak tahu nih ada di mana nih. Tapi ya namanya takdir siapa yang tahu sih. Sampai akhirnya sang kakak Aurel tadi ceritanya lagi menonton video anak terlantar. Dan video tersebut jadi membuat dia men-trigger nyari si adiknya lagi nih lewat media Twitter. Setelah 5 tahun berlalu, karena sebelum-sebelumnya mungkin nggak kepikiran kali. Dia nulis tuh, Twitter, please do your magic. Dari akun Twitternya @alnat pada tanggal 12 Oktober lalu. Di situ dia mengabarkan kalau dirinya sedang mencari adik laki-lakinya yang hilang di area Jakarta Selatan sejak 2016 dengan melampirkan foto masa kecilnya Skill juga. Dia bilang sebenarnya dia hopeless, tapi ya berharap ada keajaiban dari Twitter. 2 hari semenjak dia mengunggah itu di Twitter, ada netizen yang membalas dengan menanyakan apakah foto anak ini adalah orang yang dicari. Dan bener aja itu adalah si Skill yang udah hilang selama 5 tahun. Dari situ rame akhirnya ketemu, geng. Ih, seru banget ya. Udah lapor nih 5 tahun gak ketemu-ketemu. Ini pakai Twitter 2 hari ketemu. Widih, luar biasa sekali. Dan kisah ini akhirnya berakhir happy ending. Senangnya kalau kita dengarnya yang begini-begini ya. Ya semoga apa yang kita bisa cari di dunia ini juga bisa cepat ketemu ya, gengs ya. Kayak mungkin YouTube, please do your magic. Saya cari jodoh puluhan tahun nih. Semoga ketemu. Next kita ke cerita update yang lumayan horor nih, di mana ada tukang beca yang ngangkut penumpang perempuan. Tapi tahu-tahu perempuan itu hilang di tengah jalan. Yang gini-gini yang bikin males nih. Bukan apa-apa ya, tapi itu setannya jatuhnya ngerepotin orang. Dikira gue becok kegecap, ya apa? Minta dianterin belum bayar, hilang. Bisa-bisa emang itu setan ya. Jadi di sini ada video viral yang memperlihatkan tukang beca kehebohan tuh, karena tahu-tahu penumpangnya hilang. Jadi dia disamperin sama warga. Tukang becak nggo penumpang, teko gendon penumpangnya hilang. Di mana kejadiannya itu di daerah alun-alun Ngawi, Jawa Timur pada tanggal 14 Oktober kemarin. Nah, menurut sang tukang becak yang bernama Pak Supri, penumpang wanita itu tuh awalnya meminta untuk diantar dari alun-alun Ngawi menuju ke Kecamatan Kendal. Untuk mau dia pulang tuh sekitar jam 9 malam lah. Berarti ini jatuhnya Jumat malam. Setibanya di perempatan jalan, ada kejanggalan. Karena harusnya nih, setahu Pak Supri, mereka nih bisa jalan langsung lurus aja gitu. Yang mana bisa jadi lebih cepat nyampe. Tapi si penumpang wanita ini meminta untuk bilang, belok kiri aja, Pak. Yang padahal kalau belok kiri nih jaraknya lebih jauh. Ya tapi namanya tukang becaknya ini nurut-nurut aja lah. Udah syukur ada penumpang. Sampai akhirnya mereka ini melewati jalan yang sangat menanjak. Otomatis di situ Pak Supri nggak kuat buat goes. Ini ceweknya juga berat kali ya. Maaf, ntar kita dikira body shame sama setan. Jadinya Pak Supri nih turun tuh dan mau meminta penumpangnya itu buat turun juga biar nggak berat dan sekalian bantuin lah dorong. Ya tapi pas dia lihat perempuan tadi udah hilang, udah gone kagak ada. Pas dia celengak-celenguk cari kesana kemari gitu kayak nggak ada siapa-siapa, sepi tempatnya, geng. Nggak mungkin itu orang kabur secepat itu. Dan ternyata memang katanya lokasi hilangnya si perempuan tadi itu memang terkenal angker, geng. Karena pernah ada juga abang Gojek yang persis begitu ngalamin ngantar perempuan juga tuh dari alun-alun Ngawi. Pas lewat tanjakan tadi perempuannya lenyap hilang. Nah katanya lokasi itu memang jadi angker semenjak dulu pernah ada kecelakaan antara truk yang menabrak pemotor hingga tewas. Ya tapi sampai sekarang nggak ada yang bisa menjelaskan kejadian mistis tersebut. Dan cerita-cerita begini emang seru aja didengar ya. Tapi ya itu ada gila-gilanya nih perempuan. Emang setan banget udah kelakuannya. Pas suruh bantuin kan lagi susah tuh nanjak. Dia malah ngilang, nggak mau. Jadi mau enak-enaknya aja gitu duduk manis, dianterin, bayar juga kagak mau. Bener-bener emang kayak gini nih kelakuannya. Setan banget. So itu gengs update kali ini, yang maaf banget kalau ada salah-salah kata. Dan seperti biasa, info-infonya bisa kalian cross-check lagi. Dan kalau mau ada yang revisi gitu, komen aja kalau ada yang salah-salah di kolom komen di bawah. Bebas aja udah pokoknya. Thank you semua yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di update selanjutnya. Assalamualaikum.